Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teguh Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Pada kesempatan ini izinkan saya mengajak sobat pendidik untuk memahami dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul guru penggerak, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya terapkan sudah sesuai dengan ketentuan kurikulum. Dengan menganggap bahwa siswa merupakan objek yang sama dalam menerima materi pelajaran, tanpa memahami karakteristik siswa. Setelah mendalami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ternyata proses pembelajaran saya harus segera dirubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia baik secara lahir maupun secara batin. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit pendidik yang belum bisa memerdekakan anak didik dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita harus memahami perbedaan karakter setiap anak dan menyesuaikan metode pembelajaran yang dapat mewakili perbedaan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat alam yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup. Sehingga sebagai seorang pendidik, kita berkewajiban untuk menuntun anak didik agar tumbuh sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan seperti bercocok tanam, di mana seorang peserta didik harus dilayani seperti seorang petani merawat tanamannya sesuai dengan jenis-jenis tanamannya. Karena pada kodratnya apabila kita menanam padi, tidak mungkin kita berharap akan memanen jagung. Dan pada saat kita menanam padi, kita tidak bisa menggunakan cara menanam jagung untuk menanam padi tersebut. Selain itu, sebagai seorang pendidik, kita juga harus dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak. Merdeka belajar bukan berarti merdeka bebas sebebas-bebasnya. Sebagai seorang pendidik, juga harus bisa menuntun dan menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak didik kita. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menanamkan pendidikan karakter kebangsaan agar siswa memiliki kepribadian Indonesia serta jiwa bela bangsa dan cinta tanah air pada negara Indonesia. Dalam mensukseskan pendidikan anak yang merdeka, Ki Hajar Dewantara berpendapat ada 3 pusat pendidikan, yaitu yang pertama adalah lingkungan keluarga, di mana pendidikan penuh kasih tulus dari orang tua tanpa pamrih merupakan pendidikan yang pertama dan utama kepada pembinaan watak dasar anak didik. Kemudian yang kedua, yaitu pada lingkungan sekolah. Secara formal, anak didik merupakan titipan orang tua kepada sekolah, tempat belajar ilmu dan adab. Kemudian yang ketiga, yaitu lingkungan masyarakat, di mana kegiatan kemasyarakatan yang positif membantu pembentukan watak sang anak dan harus dijauhkan dari kontaminasi pergaulan yang negatif. Setelah memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan di atas, menyadarkan kita bahwa pendidikan yang merdeka itu pendidikan yang berpihak pada anak, menuntun segala kekuatan kodrat alam yang ada pada anak, tidak ada paksaan, dan menumbuhkan budi pekerti yang luhur pada jiwa sang anak.
Untuk mewujudkan itu semua, yang harus kita lakukan adalah melaksanakan praktik pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak didik memiliki keunikan masing-masing dan menghendaki gaya pembelajaran yang berbeda-beda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.